Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap jaga kesehatan di masa pandemi sekarang ini, yaitu tetap menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker. Alhamdulillah, hari ini kita kembali ke materi pelajaran prakarya dengan materi kerajinan limbah lunak. Anak-anakku sekalian, Indonesia memiliki kekayaan alam yang wajib kita syukuri. Kekayaan alam dan budaya Indonesia merupakan modal munculnya keberagaman produk kerajinan Indonesia. Ya, anak-anakku sekalian, adapun materi pelajaran kita pada hari ini yaitu kerajinan limbah lunak. Ya, kita lihat prinsip kerajinan bahan limbah lunak. Jadi kita akan membahas tentang prinsip kerajinan bahan lunak. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian limbah, peserta didik dapat menjelaskan prinsip kerajinan limbah, kemudian peserta didik dapat mengidentifikasi limbah. Ya, untuk materi kali ini Ibu akan melakukan penilaian, yaitu untuk di pengetahuan Ibu akan memberikan penugasan. Untuk keterampilan ada praktik, kemudian untuk nilai sikap Ibu akan menggunakan jurnal dengan menilai, yaitu keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran dan tepat waktu dalam mengumpulkan tugas, ya. Baik anak-anakku sekalian, tolong perhatikan gambar yang Ibu tampilkan, ya. Ya, ini semua adalah limbah, ya. Ada apa anak-anakku sekalian? Ya, ada sabuk kelapa, ada kertas koran, ya. Kemudian ada kulit jagung. Ya, ada juga plastik kemasan, ya. Ya, kesemuanya ini adalah limbah yang tidak dipakai atau barang bekas yang sudah tidak dipakai lagi, yang tidak digunakan. Ya, nah sekarang kita lihat apa itu limbah, ya. Kita akan lihat pengertiannya. Ya, sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil aktivitas manusia sehari-hari maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis, ya. Jadi mungkin anak-anakku semua sudah tahu dan sudah pernah mungkin melihat yang namanya sampah, ya. Kemudian limbah lunak. Limbah lunak adalah limbah yang bersifat lembut, empuk dan mudah dibentuk. Ya, karena kita akan membahas tentang limbah lunak, ya, jadi anak-anakku sekalian harus tahu dulu apa itu pengertian dari limbah lunak. Jadi limbah lunak adalah limbah yang bersifat lembut, empuk dan mudah dibentuk. Ya, limbah dari tempat asalnya ada beraneka ragam, ya. Ada limbah dari rumah tangga, limbah dari pabrik, atau limbah dari suatu kegiatan tertentu. Nah, anak-anakku sekalian, limbah ternyata mempunyai kerugian dan keuntungan, ya. Kerugiannya tentu kalian sudah tahu semua bahwa kerugian dari limbah atau sampah adalah bisa merusak lingkungan, kemudian merusak pemandangan, kemudian sampah atau limbah yang tidak dikelola dengan baik dapat mengganggu kesehatan lingkungan, ya. Kemudian bisa juga menyebabkan banjir,
Ya, seperti di kota-kota besar, karena orang membuang sampah sembarangan, ya akhirnya terjadilah yang namanya banjir. Kemudian ada kerugian, pasti juga ada keuntungannya ya. Ternyata sampah keuntungannya itu dapat dimanfaatkan ulang. Ya, dapat dimanfaatkan ulang. Kemudian dapat didaur ulang menjadi bahan lain. Dapat dijadikan pupuk organik. Ya, dapat dibuat produk kerajinan. Ya, contohnya apa anak-anakku sekalian? Contohnya dari tempat botol minuman aqua itu bisa kita gunakan sebagai pot bunga, atau bisa juga dari ban, ya, itu bisa kita gunakan. Nah, sekarang macam-macam macam dan jenis limbah, ya. Ya, limbah berdasarkan kelompoknya. Ada limbah gas, ada limbah cair, dan ada limbah padat, ya. Ya, limbah gas contohnya karbon dioksida, CO2, ya. Kemudian limbah cair, ada air hujan, air cucian, air sabun, ya, minyak gorengan buangan, itu semua adalah limbah. Kemudian kalau limbah padat, ada kotak kemasan, ada bungkus jajanan, plastik, botol, kertas, kardus, dan ban bekas, yang seperti saya sampaikan tadi ya, bahwa kesemuanya itu bisa kita gunakan sebagai produk kerajinan, ya. Seperti ban bekas bisa kita buat sebagai pot bunga juga, ya. Nah, limbah berdasarkan sumbernya. Limbah berdasarkan sumbernya ada limbah pertanian, ya. Ada limbah industri dan ada limbah pertambangan dan ada limbah domestik, ya. Anak-anakku bisa buka bukunya ya, yang ada di buku paketnya, ya. Kemudian limbah berdasarkan senyawanya, ada limbah organik dan limbah anorganik. Limbah organik yaitu limbah yang mudah diuraikan atau mudah membusuk. Contohnya buah dan sayur, kotoran manusia dan hewan. Kalau limbah anorganik, limbah yang sulit atau bahkan tidak bisa diuraikan atau tidak bisa membusuk. Contohnya adalah plastik, beling, dan baja. Itu tidak bisa dihancurkan atau tidak cepat membusuk, ya anak-anakku sekalian ya. Nah, setelah kalian mempelajari materi yang ibu berikan hari ini, ada tugas yang anak-anakku sekalian harus kerjakan. Ya, ini ya, silahkan catat dan dikerjakan di buku tugasnya. Kemudian silahkan dikirim melalui WA ibu ya. Oke anak-anakku sekalian, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.